Manajemen keuangan apa dan bagaimana? Bentuk-bentuk badan usaha. Manajemen keuangan dibutuhkan bagi seluruh usaha, baik yang besar maupun kecil, tanpa memandang bagaimana usaha itu diorganisasikan. Meskipun demikian, struktur hukumnya tetap mempengaruhi beberapa aspek organisasi suatu perusahaan, sehingga haruslah diketahui bentuk-bentuk usaha yang ada. Ada 3 jenis bentuk usaha yang utama. 1. Kepemilikan perseorangan. 2. Persekutuan, firma atau CV. 3. Perseroan terbatas atau PT. Karena perseroan terbatas melakukan usaha yang paling besar dan sebagian besar kepemilikan perseorangan, serta persekutuan yang paling berhasil, pada akhirnya akan berubah menjadi perseroan terbatas. Kita akan berkonsentrasi pada bentuk usaha PT. Meskipun demikian, perbedaan di antara ketiga bentuk usaha ini tetaplah penting untuk dipahami. Kepemilikan perseorangan atau proprietorship adalah suatu usaha yang dimiliki oleh satu orang. Menjalankan usaha dengan kepemilikan perseorangan adalah mudah, hanya dengan memulai operasi suatu usaha. Kepemilikan perseorangan memiliki 3 keunggulan penting. 1. Mereka dapat dibentuk dengan mudah dan murah. 2. Mereka tidak terlalu diatur oleh peraturan pemerintah. Dan 3. Mereka menjadi subjek dari pajak penghasilan yang lebih rendah daripada perseroan terbatas. Kepemilikan perseorangan juga memiliki 3 keterbatasan penting. 1. Pemilik perseorangan memiliki kewajiban pribadi yang tidak terbatas atas utang usaha, yang dapat menimbulkan kerugian melebihi uang yang telah mereka investasikan di dalam perusahaan. 2. Kepemilikan perseorangan sulit mendapatkan modal dalam jumlah besar. Dan usia usaha yang berbentuk kepemilikan perseorangan terbatas hanya pada usia orang yang mendirikannya. Karena alasan-alasan di atas, kepemilikan perseorangan lebih banyak digunakan untuk usaha kecil. Untuk usaha-usaha besar, kelemahan kepemilikan perseorangan lebih besar dibandingkan keunggulannya. Persekutuan atau partnership atau firma atau CV adalah suatu kesepakatan hukum antara 2 orang atau lebih orang yang memutuskan untuk melakukan usaha bersama. Persekutuan mirip dengan kepemilikan perseorangan, di mana mereka dapat dibentuk dengan mudah dan murah, dan mereka tidak menjadi subjek pajak penghasilan perseroan terbatas. Mereka juga memiliki kelemahan yang terkait dengan kepemilikan perseorangan, yaitu kewajiban pribadi yang tidak terbatas, kesulitan mendapatkan modal, dan usia yang terbatas. Masalah kewajiban khususnya memiliki arti yang penting karena menurut hukum persekutuan, setiap sekutu bertanggung jawab atas utang usaha. Jadi, jika salah satu sekutu tidak mampu memenuhi kewajibannya dan persekutuan bangkrut, maka sekutu yang lain bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar setiap klaim yang belum terpenuhi. Contoh persekutuan besar yang bangkrut antara lain adalah Kantor Akuntan Publik Besar Arthur Andersen mendapat gugatan karena sekutunya bekerjasama dengan Enron, WorldCom, dan beberapa klien lainnya yang melakukan tindakan melanggar hukum dan menyebabkan kejatuhan perusahaan. Perseroan terbatas atau corporation adalah suatu perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang. Pendirian PT di Indonesia harus dengan akta notaris yang didaftarkan dan harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Pemilik perusahaan adalah para pemegang saham yang hanya bertanggung jawab terbatas senilai saham yang dimilikinya. Usia perusahaan bisa tidak terbatas, tidak tergantung pada usia pemilik saham, dan jika dikehendaki, transfer kepemilikan lebih mudah. Keuntungan lainnya adalah akses terhadap dana atau kebutuhan modal lebih mudah. Ketiga faktor ini mempermudah perseroan terbatas dalam menghimpun modal yang dibutuhkan untuk mengoperasikan usaha-usaha besar. Jadi, perusahaan yang mengalami pertumbuhan seperti Microsoft atau di Indonesia, Bakri Brothers dan Bluebirds misalnya, umumnya memulai usahanya dalam bentuk kepemilikan perseorangan atau persekutuan. Tetapi pada satu titik merasa berubah bentuk menjadi perseroan terbatas akan lebih menguntungkan. Kelemahan terbesar perseroan terbatas adalah pajak.
yaitu laba perseroan terbatas umumnya menjadi subjek dari perpajakan ganda. Laba perseroan terbatas dikenakan pajak pada tingkat perusahaan. Lalu ketika laba setelah pajak dibayarkan dalam bentuk dividen, penghasilan itu akan dikenakan pajak pada tingkat perusahaan. Ketika laba setelah pajak dibayarkan dalam bentuk dividen, penghasilan itu akan dikenakan pajak lagi sebagai pajak penghasilan pribadi para pemegang saham. Keuntungan bentuk usaha perseroan terbatas adalah karena 3 alasan berikut ini. Yang pertama, kewajiban yang terbatas mengurangi risiko yang ditanggung oleh investor. Jika hal lain dianggap konstan, makin rendah risiko perusahaan, makin tinggi nilainya. Yang kedua, nilai perusahaan bergantung pada peluangnya untuk tumbuh, di mana peluang ini bergantung pada kemampuannya untuk menarik modal. Karena perseroan terbatas dapat menarik modal lebih mudah daripada yang bukan usaha gabungan. Bentuk ini akan lebih baik dalam mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan. Yang ketiga, nilai suatu aset juga bergantung pada likuiditas, yang artinya seberapa mudah aset itu dijual dan diubah menjadi kas pada nilai pasar yang wajar. Karena investasi pada saham perseroan terbatas lebih mudah untuk dipindahkan ke investor lain daripada kepemilikan perseorangan atau persekutuan. Investasi perseroan terbatas menjadi lebih liquid daripada investasi yang sama di suatu kepemilikan perseorangan atau persekutuan. Hal ini juga meningkatkan nilai suatu perseroan terbatas. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah kebanyakan perusahaan dikelola dengan tujuan maksimalisasi nilai sehingga kebanyakan dari usaha besar terbentuk perseroan terbatas. Pengertian tujuan dan fungsi. Pengertian manajemen keuangan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Bambang Rianto, keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Menurut Van Horn, berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar belakangnya. Yang ketiga, menurut Grestenberg, how business are organized to acquire funds, how they acquire funds, how they use them, and how the profit business are distributed. Menurut Brigham, yang melibatkan pengambilan keputusan, yaitu bidang pasar uang dan modal serta investasi. Tujuan utama mendirikan perusahaan sering didefinisikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham atau shareholder wealth selaku pemilik perusahaan. Peningkatan kesejahteraan pemegang saham selalu dikaitkan dengan kenaikan harga saham perusahaan. Kesuksesan keputusan bisnis selalu dikaitkan pula dengan dampak yang ditimbulkan terhadap harga saham perusahaan. Tujuan dari manajemen keuangan adalah memaksimisasi nilai perusahaan. Ini merupakan pedoman bagi manajer keuangan dalam mengambil keputusan di bidang pengelolaan keuangan perusahaan. Maksimisasi profit atau pendapatan tidak sama dengan maksimisasi nilai perusahaan. Maksimisasi profit tidak memperhatikan adanya dimensi waktu dan tidak memperhatikan adanya faktor risiko. Memaksimisasi nilai perusahaan merupakan tujuan yang lebih tepat sebagai pedoman keputusan manajemen keuangan. Memaksimisasi nilai perusahaan adalah maksimisasi profit atau pendapatan dengan memperhatikan faktor risiko dan nilai waktu uang. Tujuan manajemen keuangan selain memaksimisasi nilai juga harus pula mempertimbangkan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Lebih luas lagi, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan atau shareholder atau stakeholder, seperti karyawan, penyuplai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan yang mengesampingkan kelestarian lingkungan, mengabaikan kesejahteraan masyarakat, dan kehidupan sosial budaya akan menimbulkan biaya sosial atau social cost yang lebih tinggi. Mengingkari adanya tanggung jawab sosial pada akhirnya akan menghancurkan nilai perusahaan.
Pentingnya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Pemegang saham melalui rapat pemegang saham ataupun melalui wali amanat memilih orang-orang untuk ditempatkan pada manajemen perusahaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan menjalankan perusahaan sejalan dengan apa keinginan para pemegang saham. Keinginan para pemegang saham tersebut diterjemahkan sebagai peningkatan kesejahteraan para pemegang saham. Namun demikian, perusahaan publik yang besar umumnya memiliki ribuan pemegang saham. Akibatnya, manajemen perusahaan memiliki otonomi untuk menjalankan perusahaan. Manajemen perusahaan cukup meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan memberikan imbal hasil yang cukup rasional. Imbal hasil selebihnya dapat dialihkan ke pos lainnya, seperti kepentingan karyawan, bonus untuk manajemen, ataupun pengembangan lingkungan sebagai tanggung jawab sosial. Apapun pilihan yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan, namun yang pasti pilihan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pemegang saham. Mengapa? Karena manajemen perusahaan akan menghadapi resiko untuk diganti atau bahkan dipecat dari jabatan oleh para pemegang saham tersebut. Etika bisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku perusahaan kepada karyawan, konsumen masyarakat, dan pemegang sahamnya. Karena skandal Enron dan skandal lain yang baru-baru ini terjadi, timbul dorongan yang kuat untuk memperbaiki etika bisnis ini. Gugatan yang diajukan oleh Jaksa Umum New York, Elliot Spitzer, terhadap Enron dan gugatan-gugatan lain yang menuntut perusahaan karena melakukan penyelewengan, memicu Kongres Amerika Serikat menyetujui diberlakukannya undang-undang mengenai sanksi kepada eksekutif yang melakukan kejahatan. Sekolah-sekolah bisnis juga menginformasikan hal benar dan yang salah kepada para siswanya, serta konsekuensi tindakan mereka setelah mereka memasuki dunia usaha nanti. Reputasi mencerminkan sampai sejauh mana perusahaan dan seseorang berlaku etis. Etika usaha atau bisnis etik adalah sikap dan tingkah laku suatu perusahaan terhadap karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemegang sahamnya. Standar perilaku etis yang tinggi menuntut perusahaan agar memperlakukan pihak-pihak yang berhubungan dengannya secara adil dan jujur. Komitmen suatu perusahaan terhadap etika usaha dapat diukur oleh kecenderungan manajemen dan karyawannya untuk mematuhi hukum dan peraturan. Kemudian standar moral yang berhubungan dengan keselamatan dan mutu produk, praktik ketenagakerjaan yang adil, praktik pemasaran dan penjualan yang wajar, penggunaan informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi, keterlibatan masyarakat, dan pembayaran ilegal untuk mendapatkan usaha. Semua ini menentukan reputasi perusahaan. Perusahaan atau perorangan mendapat keuntungan karena reputasi yang baik dan mendapat hukuman akibat reputasi yang buruk. Dampak perilaku tidak etis. Runtuhnya Enron dan WorldCom serta kantor akuntan publik Arthur Andersen menjadi contoh dramatis bagaimana perilaku yang tidak etis dapat menyebabkan kemerosotan perusahaan. Eksekutif puncak perusahaan tersebut dituntut karena melakukan praktik akuntansi yang menyesatkan, yaitu laba yang disajikan terlalu tinggi. Saat eksekutif Enron dan WorldCom merekomendasikan saham kepada karyawan dan investor luar, mereka justru sedang sibuk menjual saham yang mereka miliki. Jadi eksekutif senior meraup keuntungan sebelum harga saham jatuh. Sementara karyawan di tingkat yang lebih rendah dan investor luar yang menjadi korbannya. Kini beberapa eksekutif itu telah menjalani hukuman penjara, dan lembaga keuangan yang memfasilitasi kecurangan ini, termasuk diantaranya Merrill Lynch dan Citigroup, telah dikenakan denda ratusan juta dolar, di samping akan dilayangkannya gugatan hukum lainnya. Semua ini menyebabkan banyak investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan Amerika dan berpaling dari bursa saham. Akibatnya, perusahaan sulit mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk tumbuh, menciptakan pekerjaan, dan merangsang perekonomian. Kesimpulannya, tindakan yang tidak etis dapat memiliki konsekuensi yang lebih luas dari hanya sebatas perusahaan yang melakukannya. Maksimisasi harga saham dan kemakmuran. Secara umum, usaha meningkatkan harga saham akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Maksimisasi harga saham berarti juga menjalankan bisnis perusahaan secara efisien, serta menjaga kualitas barang dan jasa yang terbaik. Selain itu, maksimisasi harga saham berarti juga inovasi yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen yang selalu berubah-ubah. Inovasi akan menyebabkan terciptanya lapangan kerja yang baru, yang berarti juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harga saham dan nilai pemegang saham. Tujuan usaha suatu kepemilikan perseorangan mungkin berbeda dengan tujuan perseroan terbatas. Misalnya coba kita lihat Abdullah, pemilik yang mengoperasikan suatu toko suku cadang di Jatinegara. Abdullah melakukan usaha ini untuk mendapatkan uang, tetapi ia suka berhenti bekerja di hari Jumat untuk kegiatan pribadi dan keluarga. Abdullah juga memiliki beberapa orang karyawan yang tidak lagi produktif, tetapi ia tetap memperkerjakan mereka karena alasan persahabatan dan kesetiaan. Abdullah jelas menjalankan usahanya dengan cara yang konsisten, seperti tujuan pribadi yang tentu sangat masuk akal, mengingat ia adalah pemilik tunggal toko itu. Abdullah tahu bahwa akan memperoleh lebih banyak uang jika ia tidak melakukan kegiatan pribadi atau jika ia mengganti beberapa karyawannya. Tetapi ia merasa nyaman dengan pilihan yang telah ia ambil. Dan karena ini usahanya sendiri, ia bebas untuk mengambil pilihan tersebut. Sebaliknya, Lisa Sadalia adalah CEO suatu perseroan terbatas besar. Sadalia mengelola perusahaan itu sehari-hari. Tetapi ia bukanlah pemilik perusahaan. Perusahaan dimiliki oleh para pemegang saham yang membeli saham karena mereka ingin mendapatkan pengembalian finansial yang akan membantu mereka di masa pensiun, menyekolahkan anak mereka di perguruan tinggi, atau membiayai perjalanan wisata yang diidam-idamkan. Pemegang saham memilih dewan direksi yang kemudian menunjuk Sadalia untuk menjalankan perusahaan. Sadalia dan manajer perusahaan lainnya harus selalu membuat kebijakan yang meningkatkan nilai pemegang saham. Sadalia ini menjalankan perusahaan yang dimiliki oleh publik dan fokus pembicaraan kita seterusnya adalah pada perusahaan yang dimiliki publik. Jadi kita bergerak berdasarkan asumsi bahwa tujuan utama manajemen adalah maksimisasi kekayaan pemegang saham atau stockholder wealth maximization yang diterjemahkan menjadi maksimalkan harga saham biasa perusahaan. Jika manajer ingin memaksimalkan kekayaan pemegang saham, mereka harus tahu bagaimana kekayaan itu ditentukan. Pada intinya, kekayaan pemegang saham hanyalah jumlah lembar saham beredar yang dikalikan dengan harga pasar per lembar saham. Jika Anda memiliki 1000 lembar saham Astra Agro Lestari dan harganya adalah 1.550 per lembar, maka kekayaan Anda di Astra Agro Lestari adalah Rp1.550.000. Kekayaan seluruh pemegang sahamnya dapat dijumlahkan dan menjadi nilai Astra Agro Lestari, hal yang seharusnya dimaksimalkan oleh manajemen. Jumlah lembar saham beredar untuk segala maksud dan tujuan adalah hal yang telah ditentukan, sehingga apa yang sebenarnya menentukan kekayaan pemegang saham adalah harga saham. Oleh karena itu, masalah utama adalah apa yang menentukan harga saham. Di sepanjang pembahasan dalam buku ini, kita akan melihat bahwa nilai aset hanyalah nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkannya bagi pemilik dari waktu ke waktu. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor rata-rata jika investor itu membeli saham. Sebagai contoh, misalnya investor tahu bahwa Astra Agro Lestari menghasilkan Rp90 per lembar saham pada tahun 2000 dan membayar 50% dari jumlah tersebut atau Rp45 per lembar dalam bentuk dividen. Selanjutnya misalnya sebagian besar investor berharap laba, dividen dan harga saham naik sekitar 6% per tahun. Manajemen akan menjalankan perusahaan sehingga seluruh harapan tersebut terpenuhi. Namun manajemen mungkin melakukan beberapa keputusan hebat
yang menyebabkan kenaikan laba sebesar 12%, sehingga menyebabkan dividen dan harga saham naik dengan tingkat yang sama. Tetapi manajemen mungkin juga melakukan beberapa kesalahan yang akibatnya laba bisa terganggu dan harga saham bukannya tumbuh, melainkan turun tajam. Jadi investor terpapar risiko yang lebih besar jika mereka membeli saham Astra Agrolestari dibandingkan jika mereka membeli obligasi pemerintah yang menawarkan jaminan pembayaran bunga setiap 6 bulan, ditambah pelunasan kembali harga beli ketika obligasi jatuh tempo. Jadi, apabila manajemen AAL mengambil keputusan yang baik, harga saham seharusnya meningkat. Sementara jika membuat keputusan yang buruk, harga saham akan turun. Oleh karena itu, tujuan manajemen adalah mengambil sekumpulan keputusan yang menghasilkan harga saham maksimal, karena ini akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Namun perlu dicatat bahwa ada faktor di luar kendali manajemen. Juga dapat mempengaruhi harga saham. Misalnya, setelah serangan teroris 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon, hampir seluruh harga saham turun, seefektif apapun manajemennya. Perusahaan umumnya memiliki beberapa departemen, antara lain pemasaran, produksi, sumber daya manusia, akuntansi, dan keuangan. Tugas utama Departemen Keuangan adalah mengevaluasi usulan keputusan dan menilai pengaruhnya pada harga saham dan kekayaan pemegang saham. Misalnya, seandainya manajer produksi ingin mengganti beberapa peralatan tua dengan peralatan baru, mesin otomatis yang memungkinkan perusahaan mengurangi biaya tenaga kerja. Staf keuangan akan mengevaluasi usulan itu dan menentukan apakah penghematan yang dihasilkan layak dengan biaya yang dikeluarkan. Begitu pula jika Departemen Pemasaran ingin menandatangani kontrak dengan PT Woods yang akan menimbulkan biaya sebesar 1 miliar per tahun selama 5 tahun. Staf keuangan akan mengevaluasi usulan, melihat kemungkinan kenaikan penjualan dan faktor-faktor lain yang berhubungan, lalu mencapai kesimpulan apakah bekerja sama dengan Woods akan memberikan harga saham yang lebih tinggi. Keputusan yang paling signifikan juga akan dievaluasi dengan cara yang sama. Harga saham juga dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi dan informasi baru yang diperoleh investor tentang prospek perusahaan. Misalnya saham Apple Computer berada di rentang harga 21,18 dolar hingga 69,57 dolar per lembar saham sepanjang tahun 2004, naik dan turun seiring dengan dirilisnya berita baik dan buruk. JE atau General Electric yang lebih tua dan lebih terdiversifikasi sehingga akibatnya lebih stabil, memiliki rentang harga yang lebih sempit, mulai dari 28,88 dolar hingga 37,75 dolar. Investor dapat meramalkan hasil GE lebih tidak berisiko. Perhatikan pula bahwa keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan dapat menentukan laba perusahaan dan arus kas investor di masa depan. Beberapa proyek perusahaan relatif sederhana dan mudah dievaluasi sehingga tidak terlalu berisiko. Misalnya, jika Matahari mempertimbangkan untuk membuka sebuah toko baru. Perkiraan pendapatan, biaya, dan laba untuk proyek ini akan lebih mudah untuk diestimasi dibandingkan Apple Computer, yang akan memproduksi komputer yang dikendalikan oleh suara. Berhasil atau tidaknya proyek-proyek seperti ini akan menentukan harga saham Matahari, Apple, dan perusahaan lain di masa depan. Para manajer harus memperkirakan kemungkinan munculnya dampak proyek terhadap profitabilitas dan harga saham. Pemegang saham harus bisa meramalkan berhasil atau tidaknya perusahaan nanti. Dan harga saham saat ini mencerminkan penilaian investor terhadap keberhasilan perusahaan di masa depan. Keputusan-keputusan. Manajer keuangan adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan di bidang aset atau keputusan investasi atau investment decisions, sumber dana atau keputusan pendanaan atau financing decisions, dan pembagian pendapatan atau keputusan pembagian dividen atau dividend policy.
Dengan demikian, keputusan dalam manajemen keuangan terbagi dalam 3 bidang utama, yaitu 1. Keputusan hubungan kegiatan manajemen di bidang investasi atau manajemen aset. 2. Keputusan pendanaan. Dan ketiga, keputusan pembagian pendapatan atau dividen. Keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan keputusan pemilihan aset atau aset yang dimiliki perusahaan. Keputusan investasi berkaitan dengan pertanyaan, berapa sebaiknya komposisi jumlah setiap komponen aset? Misalnya berapa jumlah kas, surat berharga, piutang, persediaan, surat berharga jangka panjang, mesin, gedung maupun aset lainnya. Keputusan komposisi aset harus dievaluasi secara berkesinambungan, sehingga apabila ditemukan aset atau aset yang tidak ekonomis dapat segera dikurangi, dihilangkan, ataupun diganti dengan aset atau aset lainnya. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan berkaitan dengan keputusan pemilihan sumber-sumber pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan tersebut dapat berupa modal dari pemegang saham maupun dalam bentuk utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sedangkan sumber utang itu sendiri dapat berupa utang kepada bank atau perusahaan lain maupun utang kepada masyarakat dalam bentuk obligasi. Keputusan pendanaan berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana sebaiknya komposisi sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Berapa dari utang, berapa dari saham, dan berapa dari pendapatan yang tidak dibagi atau laba ditahan. Keputusan pemilihan sumber dana harus dievaluasi. Jika kombinasi sumber dana sudah tidak optimal, maka perlu pengurangan terhadap sumber dana yang berbiaya mahal dan menggantinya dengan sumber dana yang berbiaya murah. Keputusan modal kerja. Keputusan modal kerja berkaitan dengan keputusan dalam pemilihan aset jangka pendek, yaitu persediaan, utang, keputusan pendanaannya yang berasal dari suppliers. Mengelola modal kerja untuk aktivitas sehari-hari menjamin perusahaan akan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan operasi perusahaan. Hal itu meliputi sejumlah aktivitas berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan modal kerja yang harus dijawab adalah 1. Berapa kas dan persediaan yang harus disediakan? 2. Akankah kita menjual dalam bentuk kredit? Jika iya, maka berapa lama kredit itu? Dan kepada siapa diberikan? 3. Bagaimana kita akan memperoleh dana jangka pendek yang dibutuhkan? Akankah kita membeli dalam bentuk kredit dari pemasok? Ataukah akan meminjam dana jangka pendek dan membayarnya dalam bentuk kas? Jika meminjam dana jangka pendek, bagaimana dan di mana kita akan meminjam? Itu adalah beberapa contoh masalah yang muncul dalam manajemen modal kerja perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa 3 area dalam manajemen keuangan perusahaan sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan manajemen modal kerja. Keputusan distribusi pendapatan. Keputusan distribusi pendapatan berkaitan dengan pertanyaan apakah laba yang diperoleh dari operasi perusahaan sebaiknya dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen ataukah digunakan sebagai sumber dana. Kebijakan ini juga harus dievaluasi berapa sebaiknya laba yang akan dibagikan atau bagaimana kebijakan dividen yang optimal. Masalah agensi. Teori agensi menunjukkan potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan yang telah diberi mandat untuk menjalankan perusahaan dengan sang pemberi mandat, yaitu pemegang saham perusahaan. Permasalahan keagenan atau agensi konflik muncul dikarenakan adanya tindakan atau perilaku manajemen perusahaan sebagai penerima mandat menjalankan perusahaan, kemudian bertindak oportunistik, lebih mengutamakan memenuhi tujuan pribadi daripada tujuan perusahaan. Sebagai contoh misalnya membeli pesawat terbang atas nama perusahaan, membeli villa di daerah wisata, atau menetapkan standar bintang 5 untuk setiap perjalanan atau jamuan yang dilakukan. Semua itu dengan alasan bisnis atau pencitraan perusahaan.
namun sebenarnya banyak dimanfaatkan untuk kesenangan pribadi. Pemegang saham versus manajer perusahaan. Beberapa permasalahan agensi akan timbul antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Permasalahan pertama muncul apabila perusahaan dikelola oleh seorang manajer sekaligus pemegang saham, tetapi tidak sepenuhnya. Pada posisi ini, manajer tidak akan bertindak secara optimal, karena keuntungan dan kerugian yang akan didapat hanya sesuai dengan persentase kepemilikan saham oleh manajer tersebut. Akan berbeda sekali apabila sang manajer memiliki semua saham perusahaan. Manajer akan berusaha seoptimal mungkin sebab resiko kerugian hanya ditanggung oleh sang manajer seorang diri. Pada perusahaan yang besar dengan kepemilikan terdistribusi merata sehingga tidak terdapat pemegang saham yang dominan, problem agensi menjadi sangat penting. Pemegang saham banyak memperkirakan bahwa tujuan utama manajer dengan tipe perusahaan seperti ini adalah mengembangkan perusahaan tersebut. Apabila perusahaan berkembang pesat, maka manajer tersebut akan lebih merasa nyaman dan aman dalam bekerja. Semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk diambil alih, sehingga posisi para manajer tetap aman. Perusahaan yang berkembang pesat berarti pula kenaikan gaji, status, dan power atau kekuasaan yang dimiliki para manajer tersebut. Pemegang saham dapat melakukan keputusan memberikan insentif dan hukuman berdasarkan performa yang ditunjukkan oleh manajer tersebut. Insentif dapat berupa bonus tahunan atau opsi saham bagi karyawan. Sedangkan hukuman dapat berupa pemecatan atau pergantian manajemen apabila target performa yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi oleh manajer. Pemegang saham dan kreditur. Kreditur memiliki kepentingan terhadap perusahaan agar hutang yang telah diberikan dapat dibayar dengan lunas berikut dengan bunga yang telah ditetapkan tepat pada waktunya. Besaran suku bunga yang ditetapkan kreditur berkaitan dengan tingkat risiko dan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan. Sedangkan pemegang saham memiliki kontrol melalui manajemen perusahaan terhadap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan tingkat keuntungan dan risiko yang akan dihadapi. Problem agensi muncul di saat manajer memutuskan untuk mengerjakan proyek berisiko tinggi yang berpotensi mengurangi laba ditahan perusahaan sebagai sumber dana internal. Konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditur ini yang harus dijembatani oleh manajemen perusahaan. Kebijakan yang seimbang memihak kepada kedua pihak mutlak harus dilakukan oleh manajemen perusahaan. Begitu pula terhadap pihak yang berkepentingan lainnya atau stakeholders seperti pemerintah, konsumen, supplier, kreditur, dan pemegang saham. Cara yang sering dilakukan manajemen perusahaan yang dapat diterima oleh para stakeholder adalah dengan melakukan kebijakan yang akan menjamin ketepatan waktu pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya secara tepat waktu dan memberikan pendapatan dengan tingkat pengembalian yang sesuai terhadap penggunaan dana internal atau laba ditahan. Dengan demikian tujuan perusahaan yaitu maksimisasi harga saham perusahaan dapat tercapai. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau Corporate Social Responsibility adalah konsep di mana perusahaan harus bertanggung jawab secara aktif terhadap kesejahteraan sosial pada umumnya. Kegiatan tanggung jawab sosial ini meliputi tanggung jawab untuk memberikan lingkungan kerja yang baik untuk karyawan, pemberian gaji karyawan yang memadai, perlindungan terhadap konsumen pengolahan dan pembuangan limbah yang sudah tidak lagi berbahaya bagi lingkungan, dan atau dukungan terhadap dunia pendidikan maupun kesehatan masyarakat. Kegiatan tanggung jawab sosial ini membutuhkan biaya. Tidak semua perusahaan secara sukarela melakukan kegiatan tanggung jawab sosial tersebut. Pemerintah dapat memaksa perusahaan untuk melakukannya melalui peraturan-peraturan pemerintah. Peraturan tentang batas upah minimum, peraturan tentang pemberdayaan orang cacat, dan peraturan AMDAL merupakan beberapa contoh peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Saat ini kegiatan tanggung jawab sosial makin tidak terpisahkan dengan dunia bisnis. Banyak perusahaan semakin terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial, karena hal ini dapat memberikan persepsi yang baik terhadap konsumen. Akibatnya penjualan diharapkan dapat meningkat.
Salah satu contoh nyata kegiatan ini adalah penggunaan kertas pembungkus makanan menggantikan styrofoam yang dipergunakan oleh McDonald. Demikian juga kegiatan pemberian beasiswa oleh Sampurna terhadap mahasiswa Indonesia yang berbakat. Tren terkini. Dua fenomena terkini yang mempunyai arti penting bagi perusahaan adalah: satu, globalisasi bisnis, dan dua, meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Revolusi industri keempat mendorong fase baru globalisasi. Globalisasi 4.0. Globalisasi dan teknologi saling terkait erat. Pergerakan orang, barang, dan gagasan semakin dipercepat dan diperluas dengan bentuk transportasi dan komunikasi baru. Perkembangan teknologi sendiri ditingkatkan oleh keragaman ide dan peningkatan skala yang berasal dari jangkauan global. Setiap fase globalisasi, teknologi telah memainkan peran yang menentukan dalam membentuk peluang dan risiko dalam bisnis. Kedua fenomena ini memberikan peluang baru bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya. Namun di sisi lain, fenomena ini juga meningkatkan persaingan dan risiko-risiko baru. Fokus pada memaksimisasi nilai perusahaan tetap sebagai tujuan manajemen keuangan. Tren penting pada pasar keuangan, munculnya alternatif investasi yang kini masih menjadi topik hangat adalah Bitcoin. Bitcoin adalah cryptocurrency atau dikenal sebagai virtual currency, sebuah sistem pembayaran yang bergantung pada suatu sistem pembukuan digital yang disebut blockchain. Mata uang digital ini sudah berkembang mencapai lebih dari 500 jenis. Munculnya mata uang ini merupakan bentuk kemajuan inovasi di bidang keuangan digital dan memberikan celah bagi investor untuk berinvestasi. Namun prinsip berinvestasi nyaman dan aman bisa saja bertentangan dengan karakteristik Bitcoin sebagai aset investasi. Perkembangan gaya hidup digital sejalan dengan gaya berinvestasi di ranah digital. Tren Bitcoin akan masih digandrungi para investor yang memiliki karakteristik agresif dalam berinvestasi. Bagi investor pemula, perlu memahami tujuan investasi dan selera risiko dari aset yang dimiliki dengan mempertimbangkan karakteristik gaya investasi sebagai investor bertipikal agresif, moderat, atau konservatif. Di Indonesia masih menjadi pro kontra dan mendapatkan penolakan dari otoritas seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan BI, Bank Indonesia, sebagai alat transaksi pembayaran. Para investor masih setia dengan mata uang digital ini. Desember 2017, nilai satu Bitcoin setara pada kisaran $16.000 dan pertumbuhannya mencapai 2.000% dalam setahun. Berinvestasi di Bitcoin tidak hanya membutuhkan keahlian dalam analisis teknikal, namun harus memahami faktor fundamental secara utuh, karena pola penggerakan nilai Bitcoin sangat hyperfluctuation. Tren kedua adalah meningkatnya globalisasi usaha. Perkembangan di bidang teknologi komunikasi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan seperti Walmart mendapatkan data real-time penjualan ratusan ribu barang di toko-toko, mulai dari China sampai Chicago, dan mengelola toko-toko tersebut dari Bentonville, Arkansas. Kini IBM, Microsoft, dan perusahaan teknologi tinggi lainnya memiliki laboratorium penelitian dan layanan bantuan di China, India, Rumania, dan semacamnya. Pelanggan Home Depot serta peritel lain menerima jawaban atas panggilan telepon dan email mereka oleh operator call center di seluruh negara di dunia. Lebih jauh, banyak perusahaan Amerika Serikat termasuk diantaranya Coca-Cola, ExxonMobil, GE, dan IBM memperoleh hampir setengah penjualan dan laba mereka dari luar negeri. Tren menuju globalisasi ini kemungkinan akan terus berlanjut dan perusahaan yang menentangnya akan mengalami kesulitan bersaing di abad ke-21. Tren ketiga yang memberikan dampak mendalam pada manajemen keuangan adalah teknologi informasi yang terus berkembang. Perkembangan ini telah mendorong globalisasi sekaligus mengubah manajemen keuangan seperti yang dipraktikkan di banyak negara. Saat ini, perusahaan dapat mengumpulkan data dalam jumlah sangat besar
lalu menggunakannya untuk mengurangi sebagian besar perkiraan dalam keputusan keuangan. Financial technology atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas. Kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana. Keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Kondisi lingkungan. Lingkungan manajemen keuangan berkaitan erat dengan pasar dan instrumen keuangan. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli instrumen-instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah produk keuangan yang diperjualbelikan di pasar keuangan. Pasar dan instrumen keuangan. Tujuan pasar keuangan adalah menjembatani antara pihak yang kelebihan dana atau surplus dan pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Bagi pihak yang surplus akan mengalokasikan dananya dalam bentuk instrumen keuangan, investasi, dan tabungan. Bagi pihak-pihak yang kekurangan dana akan mencari dananya dalam bentuk instrumen keuangan kredit dari bank ataupun penerbitan surat berharga melalui pasar keuangan. Selanjutnya, dana tersebut akan mengalir ke sektor real dalam bentuk pembelian mesin, peralatan pabrik, bahan baku untuk jalannya proses produksi. Berikut adalah data pasar modal dari berbagai negara untuk tanggal 31 Desember 2017 dan 29 Desember 2018, beserta perubahannya dalam persentase. Untuk indeks IHSG BEI dari Indonesia berubah minus 2,54%. Bangkok SET dari Thailand berubah minus 10,82%. Filipina SE dari Filipina berubah minus 12,76%. Korea Komposit dari Korea Selatan berubah 17,28%. Bursa Malaysia KLCI dari Malaysia berubah minus 5,91%. Sensex 30 dari India perubahannya 5,91%. Straits Times dari Singapura berubah minus 9,82%. Taiwan SE atau TAIEX dari Taiwan berubah minus 8,60%. Hang Seng dari Hong Kong perubahannya minus 13,61%. Shenzhen Composite dari Cina berubah minus 33,25%. Nikkei 225 dari Jepang perubahannya minus 22,08%. S&P atau ASX 200 dari Australia perubahannya minus 7,42%. Shanghai Composite dari China perubahannya minus 24,59%. Tadi adalah bersumber dari sumber BI yaitu Bloomberg. Dengan demikian pasar keuangan dibagi menjadi dua, yaitu satu, pasar uang yang menjual instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, dan dua, pasar modal yang menjual instrumen keuangan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Saham dan obligasi adalah contoh instrumen keuangan jangka panjang, sedangkan tabungan adalah contoh umum instrumen keuangan jangka pendek. Yang pertama, indeks harga saham gabungan.
Indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia pada akhir perdagangan hari Kamis 29 Desember 2011 ditutup pada posisi 3.808,77 atau menguat sebesar 2,84% dibandingkan posisi penutupan pada hari perdagangan terakhir 2010 yang berada pada posisi 3.703,51. Tabel 11 menunjukkan perkembangan indeks saham lain di kawasan Asia Pasifik. Terlihat bahwa IHSG Bursa Efek Indonesia merupakan indeks saham dengan kinerja terbaik kedua pada 2011 setelah Bursa Efek Filipina. Bila dibandingkan dengan indeks saham lain di kawasan Asia Pasifik yang justru mengalami pertumbuhan indeks negatif setahun ke belakang. 2. Nilai kapitalisasi pasar dan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Seiring penguatan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham BII juga mengalami peningkatan sebesar 8,54%. Dari 7.052 triliun pada akhir 2017 menjadi 7.023 triliun pada akhir perdagangan tanggal 29 Desember 2018. Total nilai transaksi saham di BII sepanjang 2011 hingga 29 Desember 2011 mencapai 1.220,67 triliun. Angka ini meningkat sebesar 3,78% dari total nilai transaksi saham sepanjang tahun 2010, yaitu 1.176,24 triliun. Di samping itu, nilai transaksi rata-rata harian juga mengalami peningkatan dari 4,8 triliun per hari pada tahun 2010 menjadi 4,96 triliun per hari pada akhir 2011. Di Indonesia, pasar modal telah berkembang sejak kembali beroperasinya pasar modal pada 1977. Pasar modal di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu di Batavia, sekarang Jakarta. Tepatnya pada 14 Desember 1912. Pendirian ini dimaksudkan untuk memupuk sumber pembiayaan bagi perkebunan Belanda yang tumbuh secara besar-besaran di Indonesia. Surat berharga yang diperjualbelikan merupakan saham dan obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Pada 1925 dibuka Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang. Aktivitas pasar modal di Indonesia terhenti karena terjadi Perang Dunia Kedua. Pengaktifan kembali pada 1977 tersebut ketika pemerintah sedang membutuhkan dana untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagai sarana pemerataan hasil pembangunan melalui kepemilikan saham perusahaan yang berhasil. Indikator pasar modal setelah 35 tahun sejak 1977 sampai dengan 31 Desember 2011 menunjukkan jumlah perusahaan yang go public sebanyak 425 perusahaan dengan nilai seluruhnya 1.220,6 triliun. Dibandingkan tahun 1988 baru 34 perusahaan. Nilai perdagangan efek rata-rata harian mencapai 23,8 triliun. Indeks harga saham gabungan 2011 mencapai 3.808,77 dibandingkan 400 pada 1989. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah Indonesia, antara lain Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988, Paket Desember 1988. Yang intinya dikenakannya pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito sebesar 15% final. Hal ini telah mendorong investasi di pasar. Istilah pasar perdana dalam pasar instrumen keuangan menunjukkan pasar di mana penjualan sekuritas pertama kali diterbitkan. Dengan demikian, aliran dana yang dipakai untuk membeli instrumen secara langsung menambah dana di sektor real. Sedangkan istilah pasar sekunder adalah pasar di mana sekuritas sudah ada diperjualbelikan. Tabel 1-2 yaitu perkembangan indikator pasar modal di Indonesia. Jumlah emiten,
Tahun 1989, 89 perusahaan, 67 saham, 21 obligasi, 1 security kredit. Tahun 2011, 425 perusahaan, 48 obligasi. Untuk saham, tahun 1989, 3,99 triliun. Tahun 2011, 23,8 triliun. Nilai kapitalisasi tahun 1989, 5.554 triliun. Tahun 2011, 3.528 triliun. Nilai perdagangan efek tahun 89, 597 M. Tahun 2011, 1.220,67 triliun. Perdagangan rata-rata harian tahun 89, 3,9 M. Tahun 2011, 4,96 M. Indeks tahun 89, 400. Tahun 2011, 3.808,77. Demikian sumber dari data yang dipublikasikan. Gambar 1.1 yaitu tentang arus dana dalam ekonomi. Dari perantara keuangan yaitu bank komersial, institusi tabungan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dana mutual. Memperoleh dana dari sektor investasi, yaitu bank, pemerintah, dan rumah tangga. Juga dari pialang keuangan, yaitu bankir sekuritas dan bankir hipotek. Pasar sekunder, yaitu pertukaran sekuritas, pasar saham tidak resmi. Juga mendapatkan dana dari sektor tabungan, yaitu dari rumah tangga, bank, dan pemerintah. Pasar keuangan lebih merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan tabungan kepada investor sektor real. Gambar 1.1 akan memperjelas aliran dana dari bentuk tabungan menjadi sektor investasi. Gambar panah menunjukkan aliran dana dari tiap pelaku ekonomi. Sedangkan putus-putus menunjukkan sekuritas yang dimiliki lembaga keuangan. Bentuk lembaga keuangan. Secara garis besar, bentuk lembaga keuangan terbagi dua, yaitu lembaga deposito dan lembaga non-deposito. Lembaga deposito yang paling umum adalah bank. Bank memperoleh pinjaman dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyalurkannya dalam bentuk pinjaman ke masyarakat. Bank membayar bunga kepada penabung dan deposan, serta mengenakan bunga kepada peminjam. Selisih antara bunga yang dibayarkan dengan bunga yang diterima merupakan keuntungan bank. Bagi bank syariah yang tidak menerapkan sistem bunga, keuntungan didapatkan melalui perjanjian bagi hasil antara masyarakat dan bank syariah tersebut. Asuransi merupakan contoh lembaga non-deposito yang paling umum. Lembaga asuransi menjamin masyarakat atas kejadian yang dilindungi menurut perjanjian dengan lembaga asuransi tersebut. Secara garis besar, hal yang dilindungi tersebut dapat berupa kematian atau asuransi jiwa atau asuransi kerugian atas sebuah aset. Asuransi memperoleh keuntungan melalui penginvestasian dana premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Dana pensiun merupakan lembaga non-deposito yang mendapatkan pendanaan dari masyarakat selaku peserta dana pensiun. Peserta akan mendapatkan dana ditambah hasil sesuai perjanjian di masa depan yang umumnya jangka panjang. Dana pensiun mendapatkan keuntungan dari pengelolaan investasi atas dana-dana peserta dana pensiun tersebut. Lembaga non-deposito lainnya adalah reksadana dan sekuritas. Kedua lembaga tersebut mengumpulkan dana dari investor, lalu dengan persetujuan investor melakukan investasi dalam pasar keuangan. Kedua lembaga ini mendapatkan keuntungan melalui jasa komisi atas transaksi yang dilakukan oleh investor. Peluang karir. Manajemen keuangan memiliki peluang karir yang sangat luas.
Setiap entitas bisnis seperti bank dan lembaga keuangan, sektor swasta baik skala industri maupun skala eceran, memerlukan keterampilan manajemen keuangan dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Hal ini berkaitan dengan keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset atau aset yang secara berkesinambungan selalu harus dihadapi oleh setiap entitas bisnis. Beberapa contoh keputusan yang selalu dihadapi entitas bisnis tersebut antara lain, berapakah jumlah keuntungan yang harus dibagikan kepada pemegang saham? Apakah tepat untuk melaksanakan ekspansi pada proyek yang ditawarkan? Dari manakah sumber pendanaan untuk melakukan ekspansi? Bagaimana memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo? Manajemen keuangan juga dibutuhkan oleh pemerintahan maupun perusahaan nirlaba lainnya. Keputusan manajemen aset atau aset tetap dibutuhkan walaupun pemerintahan maupun perusahaan nirlaba tidak bertujuan utama menghasilkan keuntungan secara finansial. Selain itu, pengetahuan tentang manajemen keuangan juga tetap dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak berkarir di manajemen keuangan. Hal ini disebabkan dua alasan utama, yaitu satu, setiap orang memerlukan pengetahuan keuangan dalam perencanaan pribadi, mulai dari perencanaan pensiun sampai memilih sumber pendanaan yang tepat untuk melakukan kredit rumah. Dua, secara umum setiap keputusan bisnis selalu memiliki implikasi keuangan. Keputusan bisnis tersebut biasanya disusun oleh tim yang terdiri atas bagian keuangan, SDM, operasional, pemasaran, legal atau hukum, dan akuntansi. Sehingga dengan demikian, untuk sukses dalam bisnis, seseorang harus juga memiliki sedikit pengetahuan di luar bidang yang ditekuni, termasuk bidang keuangan. Manajemen keuangan dalam struktur perusahaan. Struktur organisasi sangat bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Namun demikian, gambar 1-2 di bawah memberikan gambaran umum peran bagian keuangan dalam perusahaan. Pucuk pimpinan dalam keuangan biasanya disebut Chief Financial Officer atau CFO atau Financial Vice President. Jabatan ini lebih dikenal sebagai Direktur Keuangan pada perusahaan di Indonesia. Pada perusahaan kecil atau menengah, biasanya direktur keuangan sering juga disebut direktur umum atau juga direktur umum dan keuangan. Sementara direktur pemasaran disebut juga direktur operasi atau juga direktur komersil. Direktur keuangan minimal memiliki 3 subordinat, yaitu bagian treasury atau bagian keuangan, bagian akunting, dan bagian umum atau HRD. Pada umumnya, bagian treasury bertanggung jawab dalam pengelolaan kas dan aset sekuritas perusahaan, perencanaan struktur modal, penjualan saham dan obligasi untuk peningkatan modal, pengelolaan perencanaan pensiun perusahaan, dan pengelolaan risiko. Bagian treasury minimal terdiri dari unit kredit, unit gudang atau persediaan, dan unit produksi. Sedangkan bagian akunting bertanggung jawab dalam pengelolaan bagian akuntansi dan pajak. Bagaimana hubungan unit keuangan dengan unit-unit lainnya terlihat pada gambar 1-2 tersebut. Pada dasarnya, setiap unit dan setiap periode harus membuat rencana kerja dan anggaran yang akan dikompilasi di unit keuangan. Rencana kerja dan anggaran tersebut pada akhirnya akan tertuang dalam rencana bisnis atau business plan yang akan diajukan direksi dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Rencana bisnis yang telah disetujui RUPS tersebut menjadi pedoman kepada perusahaan untuk dilaksanakan. Di unit keuangan, perkembangan biaya setiap unit tersebut akan dimonitor secara berkesinambungan sebagai bahan informasi kepada seluruh unit usaha. Gambar 1-2 menunjukkan struktur bagian keuangan dalam organisasi, di mana bagian atas adalah Dewan Komisaris, kemudian membawai Direktur Utama. Direktur Utama membawai antara lain Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan. Untuk Direktur Pemasaran membawai bagian penjualan, bagian produksi, bagian persediaan, dan bagian penganggaran. Direktur Keuangan membawai bagian accounting, bendahara, dan bagian umum atau HRD. Bagian accounting membawai bagian pembukuan dan bagian pajak.
Tanggung jawab staf bagian keuangan. Tugas staf bagian keuangan adalah mengelola dan mengoperasikan segala sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Secara spesifik, tugas-tugas tersebut adalah 1. Peramalan dan perencanaan. Staf bagian keuangan bersama-sama dengan bagian lain melakukan perencanaan operasi perusahaan di masa mendatang. 2. Keputusan investasi dan pendanaan. Perusahaan yang sukses memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi, sehingga dibutuhkan investasi untuk kapasitas seperti mesin produksi, peralatan, dan persediaan. Staf bagian keuangan bertugas untuk melakukan pengelolaan, juga sekaligus menentukan sumber pendanaan terhadap aset investasi tersebut. 3. Koordinasi dan kontrol. Staf bagian keuangan bekerja sama dengan bagian lain, ikut menjaga agar perusahaan beroperasi seefisien mungkin. 4. Bertransaksi dalam pasar keuangan. Staf keuangan melakukan keputusan pendanaan dan investasi dalam pasar keuangan, yaitu pasar uang dan pasar modal. 5. Manajemen risiko. Setiap bisnis memiliki risiko. Risiko tersebut dapat berupa bencana alam seperti gempa bumi, juga fluktuasi harga komoditi, nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga. Staf bagian keuangan bertanggung jawab mengidentifikasi potensi risiko tersebut, lalu melakukan kontrol agar perusahaan berjalan dengan efisien.